Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahran Muhammad Mutahari. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai Al-Quran. Di antaranya, pengertian Al-Quran, karakteristik Al-Quran, cara Al-Quran diwahyukan, sejarah turunnya Al-Quran, perbedaan ayat Makkiyah dan Madaniyah, hikmah diturunkannya Al-Quran, nama-nama Al-Quran, dan adab membaca Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Secara etimologis, kata Al-Quran mengandung arti bacaan atau yang dibaca. Lafal Al-Quran berbentuk isim masdar dengan makna isim maf'ul. Sedangkan secara terminologis, definisi Al-Quran yaitu sebagai berikut. Menurut Dr. Sulaiman Abdullah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab. Riwayatnya mutawatir. Karakteristik Al-Quran. 1. Lafaz dan maknanya datang dari Allah dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan jalan wahyu. 2. Bahwa Al-Quran diturunkan dengan lafaz dan gaya bahasa Arab sesuai yang tertera pada Quran surat Az-Zukhruf ayat 3. 3. Bahwa Al-Quran disampaikan diterima dengan jalur tawatur yang menimbulkan keyakinan dan kepastian tentang kebenarannya. Cara Al-Quran diwahyukan. Nabi Muhammad SAW dalam menerima wahyu mengalami berbagai macam cara dan keadaan, diantaranya 1. Malaikat memasukkan wahyu itu ke dalam hatinya. Dalam hal ini, Nabi Muhammad tidak melihat sesuatu apapun. Hanya beliau merasa bahwa itu sudah berada saja dalam kalbunya. 2. Malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi berupa seorang laki-laki yang mengucapkan kata-kata kepadanya sehingga beliau mengetahui dan hafal benar akan kata-kata itu. 3. Wahyu datang kepadanya seperti gemerincing lonceng. Cara ini yang amat berat dirasakan oleh Nabi. Kadang-kadang pada keningnya berpancaran keringat, meskipun turunnya wahyu itu di musim dingin yang sangat. 4. Malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi. Sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran mulai diturunkan di Mekah, tepatnya di Gua Hiro pada tahun 6 Masehi, dan berakhir di Madinah pada tahun 633 Masehi. Dalam jarak waktu kurang lebih 23 tahun beberapa bulan. Wahyu ilahi yang diturunkan sebelum hijrah disebut ayat Makkiyah, yang merupakan 19/30 dari Al-Quran, dan ayat Al-Quran yang diturunkan sesudah hijrah disebut surah atau ayat Madaniyah, yang merupakan 11/30 dari Al-Quran. Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad pada malam Qadar tanggal 17 Ramadan. Pada waktu itu Nabi berusia 40 tahun, bertepatan dengan 6 Agustus 610 Masehi. Ayat yang pertama turun adalah Al-Alaq, ayat 1-5. Ayat-ayat yang permulaan turun ini menunjukkan bahwa Al-Quran mengajak manusia untuk menguasai ilmu pengetahuan. Tema bahasanya pun ilmu pengetahuan. Dan apa yang dibawanya dasar ilmu pengetahuan. Allah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Perbedaan ayat Makkiyah dan Madaniyah. 1. Ayat-ayat Makkiyah pada umumnya pendek-pendek, sedangkan ayat-ayat Madaniyah panjang-panjang. Surat Madaniyah sebanyak 11/30 dari isi Al-Quran yang berjumlah 1456 ayat. Sedangkan ayat Makkiyah sebanyak 19/30 dari isi Al-Quran yang berjumlah 4780 ayat. 2. Dalam surat Madaniyah terdapat perkataan Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan sedikit sekali terdapat perkataan Ya ayyuhannas, wahai manusia. Sedang dalam surat Makkiyah adalah sebaliknya. 3. Ayat-ayat Makkiyah pada umumnya mengandung hal-hal yang berhubungan dengan keimanan, ancaman, dan pahala. Kisah-kisah umat terdahulu yang mengandung pengajaran dan budi pekerti. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah mengandung hukum-hukum seperti hukum kemasyarakatan, hukum ketatanegaraan, hukum perang, hukum internasional,
hukum antar agama, dan lain-lain. Hikmah diturunkannya Al-Quran. 1. Kembali kepada hikmahnya yang umum berkaitan dengan wujud Lauhil Mahfuz itu sendiri, bahwa ia merupakan catatan yang menyeluruh mengenai segala ketentuan Allah, baik yang telah dan akan terjadi di alam maujud. Ia merupakan bukti nyata dan petunjuk atas keagungan, ilmu, irodat, dan keluasan kekuasaan Allah. 2. Mengimani Lauhil Mahfuz. Berikut segala yang tercatat di sana akan berpengaruh positif terhadap konsistensi seorang mukmin untuk selalu berusaha ke arah yang baik, mengerjakan ketaatan, menjauhi murka dan perbuatan yang mendurhakai Allah, karena ia yakin dan sadar bahwa semuanya itu tercatat di sisinya. Nama-nama Al-Quran. 1. Alkitab, yang berarti buku atau tulisan. Al-Quran artinya bacaan. 2. Al-Furqan, artinya pemisah atau pembeda. 3. Al-Zikr, artinya ingat. Arti ini menunjukkan bahwa ia berisikan peringatan dan agar selalu diingat tuntunannya dalam melakukan setiap tindakan, sesuai yang tertera dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Selain 4 nama-nama Al-Quran di atas, ada lagi beberapa nama bagi Al-Quran. Imam Syutuhi dalam kitab Al-Itqan menyebutkan nama-nama Al-Quran diantaranya Al-Mubin, Al-Karim, Al-Qalam, dan An-Nur. Isi kandungan Al-Quran. 1. Tauhid, doktrin tentang kepercayaan ketuhanan yang Maha Esa. Sekalipun Adam sebagai manusia pertama dan nabi pertama adalah seorang monoteisme atau muwahhid, percaya kepada keesaan Tuhan dan mengajarkan tauhid kepada keturunannya atau umatnya, namun kenyataan tidak sedikit manusia keturunannya itu yang menyimpang dari ajaran tauhid. Mereka ada yang menyembah api, matahari, dewa-dewa, dan sebagainya. Untuk meluruskan kepercayaan mereka yang telah menyimpang dari Allah dan untuk membimbing mereka ke arah yang lurus yang diridhoi oleh Allah, maka diutuslah para nabi atau rasul secara silih berganti. 2. Janji dan ancaman Allah. Allah menjanjikan kepada setiap orang yang beriman dan selalu mengikuti semua petunjuknya akan mendapatkan kebahagiaan hidupnya di dunia maupun di akhirat, dan akan dijadikan khalifah atau penguasa di muka bumi ini. Sebaliknya, Allah akan mengancam kepada siapa-siapa saja yang ingkar kepadanya dan memusuhi nabi atau rasulnya, serta melanggar perintah-perintah dan larangan-larangannya, akan mendapat kesengsaraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. 3. Ibadah. Tujuan hidup manusia di dunia ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai yang tertera pada Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Yang terakhir, adab membaca Al-Quran. 1. Membaca ta'awudz, sesuai yang tertera pada Quran Surat An-Nahl ayat 98. 2. Dalam keadaan bersuci, baik dari hadas besar maupun hadas kecil, sesuai yang tertera pada Quran Surat Al-Waqiah ayat 79. 3. Khusyuk saat mendengar bacaan Al-Quran, sesuai yang tertera pada Quran Surat Al-A'raf ayat 204. 4. Menghayati bacaannya, sesuai yang tertera pada Quran Surat An-Nisa ayat 82. 5. Menangis saat membaca dan mendengar ayat Al-Quran, sesuai yang tertera pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 83. 6. Memperindah suara bacaan Al-Quran, sesuai yang tertera pada Quran Surat Al-Muzammil ayat 4. 7. Membaca Al-Quran dengan suara yang tidak terlalu keras dan tidak terlalu rendah, sesuai yang tertera pada Quran Surat Al-Isra ayat 110. Sekian penyampaian materi Al-Quran dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.